Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat bolu pandan mix coklat. Untuk hasilnya super gembur dan juga lembut banget. Dan untuk cara pembuatannya juga sangat mudah. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan wadah, lalu kemudian masukkan 5 butir telur utuh. Ini untuk telurnya suhu ruang. Kemudian 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan. Lalu kemudian 1 sendok teh SP. 150 gram tepung terigu atau setara dengan 15 sendok makan ukuran sedang. 1 sendok makan munjung susu bubuk atau 15 gram. Lalu kemudian 15 gram atau 1 sendok makan munjung tepung maizena, 1/4 sendok teh garam. Nah, kemudian selanjutnya semua bahan ini dimixer dengan kecepatan yang paling rendah hingga kecepatan yang paling tinggi sampai putih, kental, dan berjejak. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Jangan lupa saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, jika sudah putih, kental, dan berjejak seperti ini, itu tandanya untuk adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Nah, ini lalu kemudian saya tidak gunakan mixernya kembali. Kemudian masukkan 150 ml untuk minyak sayurnya. Lalu kemudian ini saya lanjut menggunakan spatula mengaduknya. Nah, ini diaduk dengan teknik aduk balik ya teman-teman. Diaduk hingga semuanya tercampur merata. Pastikan untuk minyaknya ini benar-benar tercampur merata dengan adonan ya teman-teman, supaya nanti untuk bolunya tidak gagal mengembang atau bantat. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu kemudian saya akan masukkan kurang lebih sekitar 1 sendok teh pasta pandan. Lalu kemudian 1 sendok teh pasta coklat. Kemudian lanjut aduk kembali hingga semua tercampur merata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu kemudian ini disisihkan. Kemudian selanjutnya untuk loyang yang saya gunakan di sini loyang puding. Ini saya udah olesi minyak sayur tipis-tipis ya teman-teman. Ini diameter 24 cm. Langsung saja ini dimasukkan adonan bolunya. Nah, jika sudah lalu kemudian ratakan dan sedikit hentakan. Jika sudah lalu kemudian ini bolunya siap dikukus. Dan sebelumnya untuk panci kukusannya ini sudah saya panaskan ya teman-teman. Langsung saja untuk adonan bolunya dimasukkan. Kita kukus kurang lebih sekitar 30 hingga 40 menit dengan api sedang.
Nah, ini dia sudah 30 menit. Untuk bolunya ini sudah matang, mengembang dengan sempurna ya teman-teman. Langsung saja diangkat. Nah, ini akan saya langsung keluarkan. Nah, ini dia bolunya. Wah, cantik dan mengembang dengan sempurna ya teman-teman. Langsung saja dipotong. Saya akan tunjukkan untuk bagian tengahnya. Ini masih panas ya teman-teman. Dan wah, untuk pori-porinya ini benar-benar hampir tidak ada ya teman-teman. Ini terlihat lembut banget. Dan untuk warnanya juga cantik. Wah. Dan saya akan coba. Bismillah. Ini enak banget, mantep. Nah, ini dia teman-teman bolu coklat pandannya. Ini super gembul dan untuk hasilnya ini lembut banget. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Yang ingin mencoba resepnya saya doakan semoga berhasil. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat bolu pandan kukus. Ini hanya menggunakan putih telur, sisa dari kita buat nastar kemarin. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama, siapkan wadah, lalu kemudian masukkan 250 gram gula pasir, lalu kemudian 500 ml putih telur, kemudian selanjutnya 1 sendok makan SP, setengah sendok teh vanili. Ini saya gunakan yang cair, boleh gunakan yang bubuk ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ini di mixer. Ini saya menggunakan mixer dari kecepatan yang paling rendah hingga kecepatan yang paling tinggi. Nah, ini akan saya mixer kurang lebih sekitar 12 menit atau hingga putih kental dan berjejak. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini dia teman-teman, sudah putih, kental, dan berjejak seperti apa. Ini tidak mudah tenggelam ya teman-teman untuk jejaknya seperti ini. Nah, jika sudah ini kita turunkan kecepatannya hingga kecepatan yang paling rendah. Lalu kemudian masukkan 30 gram tepung maizena. Lalu kemudian ini di mixer hingga tercampur rata saja. Jika sudah tercampur rata, masukkan 20 gram susu bubuk full cream. Lalu kemudian mixer kembali hingga tercampur rata. Ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Lalu kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Ini saya masukkan secara bertahap. Lalu kemudian mixer kembali hingga tercampur rata. Ini saya masih menggunakan kecepatan yang paling rendah. Nah, ini sudah tercampur rata. Masukkan semua sisa tepungnya ya teman-teman. Lalu kemudian mixer kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya, jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu kemudian masukkan 1 saset ukuran 65 ml santan instan. Lalu kemudian ini di mixer hingga tercampur rata.
Nah, jika sudah, lalu kemudian masukkan 85 ml minyak sayur. Lalu kemudian mixer kembali hingga tercampur merata. Nah, jika adonannya sudah tercampur rata seperti ini, lalu kemudian tambahkan kurang lebih sekitar 1 sendok teh pasta pandan. Lalu kemudian mixer kembali ya teman-teman hingga tercampur rata. Nah, di sini supaya warna hijaunya lebih cantik lagi, ini opsional saja. Di sini saya tambahkan kurang lebih sekitar 3 hingga 4 tetes pewarna makanan hijau. Nah, ini sudah cukup tercampur rata ya teman-teman. Untuk warnanya juga sudah bagus. Ini untuk mixernya saya matikan dan tidak saya gunakan kembali. Lalu kemudian selanjutnya ini saya akan aduk menggunakan spatula. Ini kita aduk hingga sampai ke bawah ya teman-teman, dan pastikan tidak ada minyak atau santan yang mengendap di bawah. Nah, ini dia untuk adonannya. Ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Ini sudah bagus. Lalu kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk loyang saya gunakan, di sini saya menggunakan loyang puding diameter 24 cm. Ini saya sudah olesi dengan minyak goreng tipis-tipis ya teman-teman. Nah, jika sudah, lalu kemudian untuk adonan bolu pandannya ini dituang. Dan di tahap ini teman-teman harus sudah memanaskan panci kukusan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jika sudah, lalu kemudian untuk adonannya ini dihentakkan sedikit ya teman-teman, supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam bolu. Dan jika sudah, selanjutnya ini siap dikukus, dan untuk panci kukusannya ini sudah panas ya teman-teman. Langsung saja adonan bolu pandannya ini kita masukkan. Nah, ini kita kukus. Jangan lupa untuk tutupnya ini kita alasi dengan serbet. Kita kukus kurang lebih sekitar 35 menit atau hingga matang. Nah, ini dia teman-teman, sudah 35 menit. Untuk bolunya, wow, ini mengembang dengan sempurna. Ini sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya ini diangkat. Dan sebelum kita keluarkan dari loyang, ini biarkan uap panasnya untuk dingin sedikit saja ya teman-teman, supaya lebih mudah kita keluarkan. Nah, ini dia, sudah 5 menit saya diamkan ya teman-teman. Ini uap panasnya sudah sedikit berkurang. Ini langsung saja kita keluarkan. Dan ini saya menggunakan serbet karena ini masih panas. Nah, ini ditekan saja di bagian loyang atasnya. Dan ini nanti akan keluar atau turun sendiri untuk bolunya. Nah, ini dia. Wow, bolu pandannya cantik banget ya teman-teman. Sebelum kita potong, ini biarkan dingin terlebih dahulu ya. Nah, ini dia untuk bolunya sudah dingin. Langsung saja ini dipotong ya teman-teman. Gunakan pisau yang tajam supaya nanti hasil potongannya lebih halus, lebih mulus. Ini cukup cantik ya teman-teman, dan ini super lembut banget terlihat ya teman-teman. Saya akan tunjukkan untuk bagian dalamnya. Wow, tanpa serat ya teman-teman. Ini beneran lembut banget. Warna hijaunya juga cantik, dan ini mendul-mendul banget ya teman-teman. Ini sangat lembut dan terlihat pas dibelah begini. Ini beneran sangat lembut banget ya teman-teman. Tuh kan, lembut banget. Saya akan coba, bismillah. Bolu pandannya enak banget, teman-teman harus cobain, dan ini recommended. Nah, ini dia bolu pandan kukus hanya menggunakan putih telur. Hasilnya wow banget. Teman-teman harus cobain. Semoga yang ingin mencoba resepnya berhasil. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.